diceritakan dulu Mas. Tor itu apa sih Mas? Tor 330 itu apa sih Mas? Bisa diceritakan dulu biar teman-teman tahu di sini. Oke, selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya berterima kasih sekali udah disempatkan hadir, kita berlari bersama, terus selanjutnya mendengarkan cerita dari Tor 330 ini. Dimulai dari mana dulu nih, For? Kan teman-teman pada mungkin pada apa? Belum tahu ya? Belum tahu. Tor itu apa sih? Tor ini apa sih Mas? Ini Oke. sedikit Tor itu apa dulu? Tor itu adalah race trail legend yang menurut saya stepnya itu ada di atas gridnya UTMB. Karena UTMB itu maksimalkan 170 kilo, sedangkan Tor itu di jarak 330. Sebenarnya ada jarak 450 kilo, tapi buat mereka yang lebih inti itu adalah yang 330. Jadi 450 itu sebagai pelengkap orang-orang yang sudah finish 330 biar bisa kembali lagi dan upgrade di 450 kilo ini. Nah, Tor ini sendiri itu ada di Italia, tepatnya di Courmayeur. Sama kayak misalkan di sini tuh ya kayak di Karangpandan. Nah, Courmayeur-nya itu ada di mana namanya Tawangmangu gitu loh. Jadi Aosta Valley, jadi lembah Aosta itu, Aostanya itu Karangpandan, kemudian Courmayeur-nya itu di Tawangmangu, dia di dataran tingginya. Altitude-nya sama 1200-an, cuman suhunya dia lebih dingin karena gunungnya langsung ke Mont Blanc, jadi udah salju, anginnya juga sudah dingin. Biasanya sekitar 9 sampai 11 derajat Celcius untuk hari-hari biasanya, normalnya. Nah, kemudian setelah finish UTMB 2021, saya pernah UTMB 2021 itu waktu Covid. Itu emang perjuangan yang luar biasa karena Covid semuanya butuh SOP banyak kayak swab, antigen dan lain-lain itu. Jadi itu lebih susah dibandingkan dengan UTMB lainnya. Susahnya bukan di race-nya, tapi gimana cara kesananya, terus ya pokoknya masalah penerbangan, masalah hotel, karantina di Indonesia, itu pengalaman yang luar biasa buat saya sendiri. Nah, setelah finish di UTMB 2021 ini 170, saya nggak kepikiran sama sekali buat ke Tor, sama sekali, karena Tor itu COT-nya sendiri sudah hampir 1 minggu, 7 hari, 150 jam. Nah, di situ saya udah mikir masalah anak-anak, jadi saya nggak bisa ninggalin yang terlalu lama. Itu baru race-nya, belum aklimatisasinya, belum perjalanannya, pasti bakal menghabiskan waktu 2 minggu. Tapi berjalannya waktu, semua keinginan itu ada gitu loh. Jadi kayak ya mau nggak mau nih harus nyoba nih, karena ini salah satu race legend trail yang diakui dunia lah kasarannya. Gimana ya, kalau ada orang bilang itu UTMB itu baru lulusan SMA ya, sederajat dengan SMA UTMB. Nah, nanti Tor itu dia baru S1. Nah, nanti ada S2, ada S3-nya gitu, ada tahapannya di situ. Tapi ini hanya sekedar ini aja ya, apa namanya? Ya guyonannya aja, maksudnya gojekannya seperti itu, tahapan-tahapannya di trail itu. Nah, akhirnya saya memaksakan dan coba daftar. Ternyata kualifikasinya nggak susah. Nah, kualifikasinya tuh gampang banget, jadi nggak sesusah di UTMB. Karena mungkin dari organisernya pun mereka mikir orang yang daftar 330 ini dia orang yang sudah tahu diri, orang yang sudah punya pengalaman banyak. Jadi mereka nggak perlu minta kualifikasi dan lain-lain. Jadi beda dengan UTMB. UTMB ada kualifikasi, kalau sekarang mainnya stone gitu kan. Nah, dari stone itu pun masih di drawing, di lotre. Misalkan untuk Indonesia ada kuota 5 orang yang daftar 15, ya udah nanti disaring
yang masuk hanya 5 orang. Itu susahnya UTMB. Tapi kalau di TOR dia nggak ada. Jadi kayak Pak Hendy gitu mau daftar tiba-tiba, oke, silahkan. Jadi nggak ada. Oh ya, oke. Oke. Ya gitu. Jadi kayak Pak Hendy pun bisa tinggal daftar aja tanpa kualifikasi, Pak. Nggak pakai kualifikasi, Mas. Tanpa kualifikasi. Jadi finish SLU 15 bisa daftar TOR. Bisa daftar. Oh. Yang ikut SLU 15 tahun depan ikut TOR 330. Bisa berarti ya Mas ya? Bisa. Ya nggak ketang nanti KM20 DNF kan? Terus kalau nggak ada kualifikasi itu ada batas apa? Batas kuota nggak? Kuota ada, jelas ada. Jelas Nah, ada. terus kalau pemilihan kuotanya itu pemilihannya itu gimana Mas? Nah, kalau menurut saya ya dari kemarin registrasi itu, jadi tetap ada kuota karena limitnya di kategori itu 1.100. 1.100. Jadi tiap negara pasti ada kuotanya. Oh, kuotanya tiap negara. Negara. Nah, sedangkan pendaftar TOR itu nggak sebanyak pendaftar UTMB. Oh ya. Jadi kemarin ada sekitar 5 orang yang daftar Ya, dari Indonesia. Dari Indonesia. Nah, yang lolos itu saya, Mensis dan juga Mbak Sianti. Jadi 3 orang yang diambil. Mungkin kuota dia 3 itu. Ya, terus pas daftar TOR itu dari Indonesia kan 5. Nah 5 ini kita harus mencari syarat di Indonesianya atau kita daftar sendiri individu langsung daftar di websitenya TOR, daftar itu atau kita koordinasi dengan di Indonesia gitu Mas? Langsung daftar. Langsung daftar sendiri gitu? Nggak ada ribet. rekomendasi itu nggak ada? Nggak ada sama sekali. Berarti Dan bisa. daftarnya pun cuma bikin member, masukin nama dan lengkap-lengkap, identitas, pilih kategori, udah gitu aja. Oke. Jadi teman-teman gitu yang ikut 7 kilo, ikut 15 bisa daftar TOR di tahun depan. Nah terus selanjutnya pertanyaan selanjutnya Mas. Kemarin kan ikut TOR 330 dan bisa finish dengan waktu berapa Mas? Waktu saya 119 jam 52 menit. Mas Pur, interupsi saya. Tadi kan masih pendaftaran. Pendaftarannya berapa Mas? Iya. Uang pendaftarannya? Mungkin cek Sorogo kemahalan ya? Nah ya tadi kan apa? Pendaftaran TOR. Pendaftaran TOR itu berapa Mas pendaftarannya? Biaya pendaftarannya. Untuk pendaftaran pertama itu dirupiahkan itu cuma 150.000 atau 200.000. 200.000 masih Murah. mahalan SLU. 7 kilo. Pendaftaran pertama tadi ya yang saya bilang dia mau ikut Voltre atau enggak itu untuk masuk ke 3 orang kota. Ya. Oke. Nah setelah diterima, setelah kualifikasi, maksudnya setelah drawing itu Diterima. keluar, ya kan, keluar nama saya Rahmat Septianto Indonesia, accepted, kasarannya gitu. Nah itu harus bayar 19 juta. 19 juta ya. Berarti masih murah SLU ya Mas ya? Oh, jauh Pak. Ya, berarti besok naik Mas Pur. Oke, jadi pendaftarannya itu apa? 200.000. Pendaftaran 200.000 untuk melengkapi Harus melengkapi nambah 18.800. 18.800. Itu tergantung dari euronya. Tergantung euronya. Nah, itu yang untuk 330. Tapi kan ada beberapa kategori itu kan Mas ya? Betul. Itu pasti beda-beda berarti Pasti beda-beda. tiap kategorinya beda-beda. Nah, jadi teman-teman bisa mulai apa? Menjual apa gitu loh maksudnya, bukan menabung. Jual motor. Jadi bisa mulai menabung untuk mendaftar TOR 330 di Italia. Nah, terus lanjut pas Mas Septian ikut TOR kemarin finish 119 jam 52 menit. 119 jam 52 menit itu menjadi finisher. Saat ini mungkin finisher tercepat di Indonesia sih. Nah, tepuk tangan dulu Mas Septian. Jadi Mas Septian finish di TOR 330 dengan waktu 119 jam 52 menit itu menjadi finisher tercepat di Indonesia untuk sampai saat ini ya Mas ya. Ya. Nah terus selama 119 jam 52 menit itu istirahatnya bagaimana Mas? Jadi untuk TOR 330 kita harus sadar itu jarak yang jauh.
Jangan kebut-kebutan di awal, jangan terlalu cepet-cepet keluar dari WS dan lain-lain. Jadi dibikin gimana sesantai mungkin. Saya tidur, cuman menurut saya itu waktu yang sedikit. Jadi waktu total saya tidur itu cuman 4 jam. Dari 119 jam 52 menit, tidurnya 4 jam. Hanya 4 jam di total. 119 itu berarti berapa hari? Berapa tuh? 4 setengah. Hampir 5 hari. Hampir 5 hari. Tidurnya 4 jam. Ya. Jadi di total gitu. Jadi kayak misalkan saya di WS ini tidur sekitar 15-20 menit. Ya. Kemudian lanjut lagi sampai berapa kilo ke depan, tidur lagi segitu lagi. Itu WS-nya ada berapa Mas? Kalau di Tor 330? WS-nya itu saya nggak hafal banget, tapi terhitung berat. Maksudnya berat gini, nggak yang sebentar-sebentar. Jadi Ya. jaraknya itu 11 kiloan, dengan EG-nya bisa di atas 1000 Per WS? Per WS. Per WS jaraknya sekitar 11 kilo. Dengan elevasi 1000. Dengan elevasi 1000. Totalnya elevasi kalau Tor 330 Di Koro saya dapat 24.800 meter. 24.800 meter. Ini elevasi Elevasinya. saya paling tinggi. Itu kalau SLU 120 itu 3 kali. Ya, lalu 3 kalinya kasarannya SLU 120. saya lebih masuk ke SLU 56 kali tambah SLU 31 kali itu pas. Pas EG-nya juga. Udah saya hitung di situ. Jadi SLU 56 kali tambah 31 kali. Nah, berarti latihannya bisa di Tawangmangu. SLU 50 berapa Mas? SLU 50 6 kali. 6 kali tambah SLU 30. 1 kali. Itu untuk jarak dan EG mepet mirip banget. Ya. Gitu. Jadi intinya